pengertian gizi. Secara umum, gizi adalah zat yang dibutuhkan oleh tubuh dalam pertumbuhan, perkembangan, pemeliharaan, dan memperbaiki jaringan. Menurut WHO, gizi adalah mempelajari tentang proses yang terjadi pada organisme hidup untuk mengambil dan mengelola zat-zat padat dan cair dari makanan yang diperlukan untuk pemeliharaan kehidupan, pertumbuhan, berfungsinya organ tubuh, dan menghasilkan energi. Apa itu perkembangan gizi di Indonesia? Nah, perkembangan gizi di Indonesia saat ini, masalah gizi di Indonesia terutama di beberapa wilayah di bagian timur, terkhususnya di NTT dan di Papua Barat, dinilai masih tinggi. Namun secara nasional, status gizi di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan. Sebagai contoh, di Provinsi NTT mengalami penurunan prevalensi stunting sebagai Nutrisi atau gizi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, pemeliharaan, kesehatan. Penelitian di bidang nutrisi mempelajari hubungan antara makanan dan minuman terhadap kesehatan dan penyakit, khususnya dalam menentukan diet yang optimal. Adapun macam-macam nutrisi, yaitu 1. Air. Air merupakan salah satu jenis nutrisi yang wajib dipenuhi agar tubuh selalu sehat. Kebutuhan air penting untuk tubuh agar kesehatan baik fisik dan mental terjaga. Air memiliki fungsi cukup banyak sehingga kebutuhannya harus selalu terpenuhi. Fungsi utama dari air adalah 1. Mengangkut nutrisi, 2. Pelumas, hidrasi, membuat zat racun dan mencegah sembelit. Yang kedua yaitu karbohidrat. Karbohidrat merupakan salah satu nutrisi yang penting untuk tubuh kita. Zat ini masuk dalam kategori makronutrien, di mana tubuh membutuhkannya dalam jumlah besar. Karbohidrat berfungsi untuk memberikan energi pada tubuh, terutama pada sistem saraf dan otak. Selain sebagai sumber energi, nutrisi juga membantu tubuh melawan berbagai macam penyakit. Makanan yang mengandung karbohidrat diantaranya adalah gandum, nasi, kacang-kacangan, dan buah. Selanjutnya yaitu vitamin. Meski masuk dalam kategori mikronutrien, vitamin sangat penting untuk kesehatan tubuh. Ada banyak sekali manfaat vitamin untuk tubuh manusia. Di antaranya 1. Meningkatkan daya tahan tubuh, 2. Memperkuat gigi dan tulang, 3. Menjaga dan memelihara tubuh dari serangan kanker. Keempat yaitu lemak. Lemak, nutrisi ini sering dianggap sebagai penyebab kegemukan. Namun sebenarnya lemak memiliki fungsi yang juga penting untuk tubuh. Lemak membantu memberikan energi pada tubuh. Selain memberikan energi, makronutrien ini juga berfungsi sebagai pertumbuhan sel, menjaga keseimbangan gula darah, membentuk sel-sel baru, membantu menyerap vitamin dan mineral. Protein. Selanjutnya protein yaitu makronutrien selanjutnya yang dibutuhkan oleh manusia adalah protein. Nutrisi ini memiliki berbagai fungsi penting, antaranya tumbuh kembang terutama otot, tulang, rambut, dan kulit, membentuk antibodi, hormon, dan zat-zat penting lainnya, menyediakan sumber tenaga untuk sel dan jaringan. Selanjutnya ada mineral tidak kalah pentingnya dengan mikronutrien lainnya, yaitu vitamin. Nutrisi ini terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu mineral utama atau mineral penyerta. Contoh dari mineral utama adalah kalsium, fosfor, sodium, dan magnesium. Fungsi dari mineral ini adalah menjaga keseimbangan cairan, menjaga kesehatan kulit, kuku, dan rambut, serta menjaga kesehatan tulang. Zat besi, mangan, dan zinc adalah contoh mineral penyerta. Fungsi dari mineral penyerta adalah memperkuat tulang, mencegah kerusakan gigi, hingga membantu pembekuan darah. Pedoman gizi seimbang ada 8. Yang pertama itu makanlah aneka ragam makanan. Yang kedua, makanlah makanan untuk memenuhi kebutuhan energi. Yang ketiga, makanlah makanan sebagai sumber karbohidrat setengah dari kebutuhan energi. Yang keempat, pilihlah makanan berkadar lemak sedang dan rendah lemak jenuh. Yang kelima, gunakan garam berodium. Yang keenam, makanlah makanan sumber zat besi.
Yang ketujuh, lakukan kegiatan fisik dan olahraga secara teratur. Dan yang terakhir itu membiasakan makan pagi. 10 pesan gizi seimbang. Yang pertama, syukuri dan nikmati keanekaragaman makanan. Yang kedua, banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Ketiga, konsumsi lauk pauk berprotein tinggi. 4, konsumsi aneka ragam makanan pokok. 5, batasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak. 6, biasakan sarapan pagi sebelum beraktivitas. 7, minum air putih yang cukup. 8, biasakan baca label pada kemasan makanan. 9, biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Dan ke-10, berolahraga secara teratur dan jaga berat badan normal. Tentang masalah gizi. Masalah kurang gizi yang sering ditemukan dan berdampak pada prestasi belajar dan pertumbuhan fisik anak SD antara lain kurang energi protein, anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium, kurang vitamin. Nah, lalu bagaimana tanda-tanda ketika tubuh mengalami kekurangan gizi? Tentu yang paling pertama ditandai dengan penurunan berat badan, kemudian mudah lelah, konsentrasi menurun, gusi dan mulut sering luka ataupun nyeri, kemudian kulit dan rambut menjadi kering, selanjutnya mata dan pipi itu menjadi cekung, dan jaringan lemak dan otot pada tubuh berkurang, serta terkadang terjadi pembengkakan di beberapa bagian tubuh tertentu seperti wajah, perut, ataupun kaki. Apa sih akibat kelebihan gizi? Nah, akibat kelebihan gizi pada anak adalah obesitas sejak dini. Bayi yang memiliki berat badan yang tidak seharusnya akan mengidap penyakit obesitas. Bukan hanya itu, ternyata anak-anak yang memiliki kelebihan gizi juga bisa terkena penyakit selain obesitas, yaitu persendian, gangguan tidur, hingga kardiovaskular. 3 manfaat zat gizi. Yang pertama, sebagai pembentuk sel jaringan tubuh. Zat gizi yang termasuk untuk membentuk sel jaringan tubuh adalah air, mineral, dan protein. Zat-zat tersebut akan diolah oleh organ tubuh secara bersamaan sampai akhirnya akan berbentuk sel jaringan tubuh yang baru untuk menggantikan sel jaringan tubuh yang sudah tidak berfungsi ataupun sel jaringan tubuh yang sudah rusak. Yang kedua yaitu sebagai penghasil energi tubuh. Zat pembentuk energi dalam tubuh manusia adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Dengan mengonsumsi makanan yang mengandung zat tersebut, sistem pencernaan organ tubuh akan mengolahnya hingga menghasilkan energi. Yang ketiga yaitu sebagai pengatur fungsi dan reaksi biokimia tubuh atau bisa disebut stimulansia. Agar fungsi dan reaksi biokimia dalam tubuh dapat berjalan dengan cepat dan baik, maka tubuh membutuhkan zat-zat sebagai stimulansia atau perangsang dan pengatur dalam proses tersebut. Zat vitaminlah yang membantu proses reaksi biokimia dalam tubuh hingga dapat berjalan dengan baik.